Update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, ini peran 5 tersangka. Ditreskrimum Polda Jabar telah menetapkan 5 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak, Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, di Jalan Cagak, Kabupaten Subang, berdasarkan keterangan tersangka Muhammad Ramdhanu alias Danu kepada penyidik, berikut peran para tersangka dalam kasus itu. Diketahui, 5 tersangka itu antara lain, Muhammad Ramdhanu alias Danu, 23, keponakan almarhumah Tuti, Yosef Hidayah, suami Tuti dan ayah dari Amalia, Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef, Arigi, anak Mimin, dan Abi, anak Mimin. Jadi untuk kasus Subang seperti yang sering teman-teman tanyakan, bahwa semenjak 3 bulan terakhir ini, kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para saksi, kemudian kami melakukan analisis bukti digital, baik CCTV maupun telepon seluler dan kami selalu melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun orang-orang yang dicurigai, kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu, tanggal 18 Oktober tahun 2023. 2 minggu lalu, ujar Kombes Pol Surawan, tersangka Muhammad Ramdhanu datang ke Polda Jabar pada Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023. Mengaku, Danu mengakui perbuatannya terkait pembunuhan ibu dan anak itu. Namun kami masih ragu. Kemudian kemarin dia sudah meyakinkan diri sebagai JC, Justice Collaborator, sehingga dia datang ke Polda Jabar didampingi kuasa hukum, dan kami lakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, Danu, ujar Kombes Pol Surawan. Dari tersangka Danu, tutur Direskrimum Polda Jabar, penyidik mendapatkan beberapa orang yang menurut Danu sebagai pelaku pembunuhan terhadap almarhumah Tuti dan Amalia. Kemudian, penyidik melakukan penangkapan terhadap 4 orang, yaitu Yosef Hidayah, Mimin, Arigi, dan Abi dan telah ditetapkan sebagai tersangka, jadi 5 tersangka termasuk Danu. Namun dari 5 tersangka, hanya 2 yang ditahan, yaitu Yosef Hidayah dan Muhammad Ramdhanu atau Danu. Terkait peran para pelaku, Direskrimum menuturkan, tersangka MR mengaku diminta oleh YH untuk menemani ke tempat kejadian perkara, TKP, atau rumah korban. Kemudian, Danu menunggu di garasi dan diminta mengambil golok. Setelah mengambil golok, Danu tidak mengetahui bagaimana para pelaku mengeksekusi para korban. Namun setelah mendengar teriakan dari para korban yang bernama Amel, Amalia Mustika Ratu, Danu sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun pelaku lain, Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi, belum mengakui perbuatannya, tetapi ada bukti kuat dari YH atau suami Tuti ini, kami temukan bercak darah di bajunya sehingga kuat dugaan kami bahwa YH ini sebagai pelaku sehingga kita lakukan penahanan bersama dengan MR, ucap Direskrimum Polda Jabar. Menurut keterangan Danu, bercak baju ini digunakan Yosef pada malam kejadian atau Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Sehingga dari baju inilah penyidik mempunyai alat bukti kuat terhadap kasus ini untuk melakukan penahanan dan menetapkan tersangka terhadap Yosef Hidayah. Sedangkan Danu, berdasarkan pengakuannya, bukan eksekutor. Untuk sementara, penyidik melakukan pengawasan dan menempatkan Danu di tahanan khusus, keluarganya juga diberikan pengamanan. Mudah-mudahan semakin terang benderang terutama motif. Sampai saat ini motif belum terungkap, nanti kalau motif sudah ada akan disampaikan ke teman-teman semua, tutur Kombes Pol Surawan. Direskrimum Polda Jabar mengatakan, atas beberapa pertimbangan, penyidik tidak menahan tersangka Mimin, Arigi, dan Abi, namun semuanya kami sudah tetapkan sebagai tersangka, ujar Kombes Pol Surawan. Diketahui, almarhumah Tuti dan Amelia ditemukan bersimbah darah di dalam bagasi mobil Alphard hitam di garasi rumah pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi. Kedua korban diduga dihabisi pada Rabu dini hari oleh pembunuh lebih dari 2 orang. Polisi mendapati rekaman CCTV yang merekam pergerakan 2 kendaraan, mobil Avanza putih dan motor NMAX biru. Bahkan satu rekaman CCTV menunjukkan pelaku membuang barang bukti di tong sampah sebuah tempat pencucian mobil tak jauh dari lokasi kejadian. Selain itu, penyidik juga melakukan autopsi ulang terhadap jenazah korban Tuti dan Amelia di TPU Istuning, Jalan Cagak, Subang pada Sabtu tanggal 2 Oktober tahun 2021. Namun dari sekian banyak bukti baru yang diperoleh penyidik,
Sampai saat ini polisi belum bisa menyimpulkan siapa pelaku pembunuhan keji terhadap almarhumah Tuti dan Amelia.